Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini kita masuk ke pertemuan kedua atau tiga total dari minggu pertama untuk kuliah data mining. Topik hari ini adalah tentang data dan pre-processing pada data. Nah, kita tahu bahwa pada data mining ini memegang peranan kunci untuk bisa dilakukan proses mining yang baik, seperti istilah yang populer ya, garbage in, garbage out. Artinya sampah yang masuk, sampah pula yang keluar. Jadi sebelum kita dapat melanjutkan proses mining pada data mining, kita harus memastikan dulu data yang kita miliki itu kualitasnya baik, sehingga nanti diharapkan output yang dihasilkan dari data tersebut juga berkualitas baik. Nah, data sendiri itu memiliki karakteristik dia sangat rentan terhadap noise atau gangguan. Apalagi jika data tersebut diambil dari real world. Karakteristik yang kedua adalah dia memiliki missing atau data yang tidak konsisten. Ada kolom yang hilang atau nilai yang tidak lengkap, misalkan. Kadang kalau kita mengisi form di sebuah kuesioner, kalau tidak ditandai wajib diisi, kan tidak diisi biasanya kalau malas. Jadi walaupun sebetulnya mungkin pemilik kuesioner tersebut juga ingin mengetahui apa sebetulnya isi dari data tersebut. Sehingga kalau memang tidak ada, maka akan agak sedikit kesulitan untuk melakukan prediksi terhadap kuesioner tersebut. Atau juga ketidakkonsistenan. Semisal diinginkan untuk menginputkan nama kota lahir, Surabaya. Ada yang menuliskan Surabaya, ada yang menuliskan SBY, ada yang typo, Surbaya, misalkan. Dan macam-macam lagi variasi dari sebuah nilai pada sebuah kolom. Itu baru untuk nama kota. Bagaimana dengan data yang lain? Jadi cukup rawan untuk memiliki data yang tidak konsisten. Faktor penentu kualitas data, jadi apa yang membuat data itu dikatakan baik atau buruk. Yang pertama adalah akurasi, jelas ya, tepat, datanya akurat dari sumber yang dapat dipercaya. Kemudian kelengkapan, tentunya untuk bisa dilakukan proses mining, kita butuh data yang selengkap-lengkapnya. Jangan sampai ada data yang kosong ya. Terlalu banyak data yang kosong juga tidak akan memberikan hasil mining yang baik. Kemudian konsistensi, tadi sudah dibahas tentang kekonsistenan data. Kepercayaan, ya berkaitan dengan integritas data. Betulkah data ini diambil dari sumber yang valid, bukan rekayasa, misalkan. Dan interpretabilitas atau dapat diinterpretasikan, dapat dibaca. Jadi kalau memang data tersebut hanya mencatat sejumlah angka, nah ini perlu ada penjelasan tambahan harusnya apa maksud dari setiap angka yang tersimpan di dalam data tersebut. Ada penjelasan tambahan atau metadatanya. Data yang berkualitas rendah akan menghasilkan hasil mining yang berkualitas rendah juga. Itu tadi ya, garbage in, garbage out. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Kalau kita mendapati data yang ternyata berkualitas rendah. Nah, solusinya di sini adalah melakukan pre-processing atau pra-proses pada data sebelum melakukan proses mining. Jadi dataset itu terdiri, jadi sekumpulan data itu disebut sebagai dataset. Dia terdiri atas data objek. Beberapa bidang ilmu mungkin
menggunakan istilah yang berbeda untuk mengacu kepada dataset. Jadi kita di ilmu komputer itu menyebutnya dataset, tapi mungkin di bidang ilmu lain bisa mengatakan sampel dari sudut pandang statistik misalkan. Example, contoh, instance dari sudut pandang database, data point mungkin dari sudut pandang matematika dan sebagainya. Tapi semua merujuk kepada objek yang sama, yakni dataset. Nah, apa saja yang termasuk di dalam pekerjaan pre-processing? Di sini kita perlu melakukan beberapa operasi atau pengukuran statistik dasar. Kita bisa melihat rata-rata atau rata-rata terbobot kalau memang ada bobotnya di masing-masing data tersebut, median, nilai tengah, modus, nilai yang paling banyak keluar muncul, range, rentang data, kuartil, dibagi seperempatan, gitu ya, variance, rentang lebarnya dari data dan sebagainya. Kemudian representasi grafis meliputi ya kita bisa menampilkan dataset yang kita miliki dalam bentuk grafik. Bisa dengan model histogram atau box plot, ini lebih ke istilah statistik ya. Scatter plot jadi tergantung kepada bentuk datasetnya dan juga tergantung kepada seperti apa kita ingin menyajikan data tersebut. Contoh representasi grafis itu adalah scatter plot. Di sini tujuan kita menggunakan scatter plot adalah untuk melihat secara visual apakah ada korelasi pada data atau tidak. Jadi bentuknya adalah plot, gitu ya. Plot dari titik-titik data, kemudian kita melihat, oh kalau ini trennya korelasinya naik. Gitu. Kalau yang ini kecenderungannya turun ya, korelasinya turun. Sehingga bisa kita gambarkan mungkin dengan garis linier. Kalau ini cenderung konstan, kalau ini tersebar, ya, terlalu berpencar datanya. Atau kalau ini terkonsentrasi secara vertikal. Atau yang ini membentuk sebuah kurva kuadrat. Ya. Jadi kita bisa melihat korelasi antar data ketika kita sudah melakukan plotting dengan scatter plot. Itu contoh visualisasi data. Nah, sekarang kita masuk ke pre-processing data. Apa saja yang dikategorikan di dalam proses pre-processing ini? Mencakup data cleaning atau pembersihan data. Apa yang dibersihkan? Ya, noise yang ada pada data, mungkin data yang noise di sini artinya data yang mungkin salah tempat ya, kolomnya salah isi, nah itu juga termasuk noise, atau nilai yang di luar rentang, katakanlah kalau usia itu wajarnya antara 0 sampai berapa, maksimum usia 100 gitu ya. Kemudian ada yang keliru menginputkan usianya 400 misalnya, padahal maksudnya menulis 40. Nah, itu juga termasuk kategori noise. Kita juga dapat mengintegrasikan data. Jadi kalau datanya sudah bersih, jadi tahap pertama itu pasti harus dibersihkan dulu. Yang kotor harus dibersihkan. Baru setelah itu kita bisa melakukan proses pre-processing lainnya. Jadi keseluruhan langkah untuk pre-processing ini dapat dilakukan semuanya atau beberapa. Tergantung kebutuhan seperti apa data set ini akan digunakan. Data integrasi, jadi sesuai namanya mengintegrasikan data, melakukan proses merge data dari berbagai sumber menjadi satu sumber. Atau ini dibahas lebih detail di dalam bidang ilmu atau mata kuliah data warehouse. Data warehouse ini sesuai namanya gudang data, di mana data itu tersimpan bisa jadi dari berbagai macam sistem. Katakanlah dari Xiaomi itu ada data mahasiswa, kemudian dari SIDOS itu ada data mengajar dari dosen, kemudian dari Sister
sistem informasi terintegrasi itu data histori dari dosen ya, kepangkatannya, kemudian sertifikat yang sudah pernah diperoleh, riwayat jabatan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan merge dari berbagai macam sumber sehingga nanti di dalam proses miningnya itu akan lebih cepat ya, tidak mengakses ke banyak server untuk bisa di mining. Kemudian yang ketiga adalah data transformation atau mengubah format dari data. Jadi contohnya di sini adalah melalui proses normalisasi. Normalisasi itu nanti di belakang kita akan bahas beberapa teknik untuk normalisasi. Jadi maksudnya normalisasi di sini adalah menyeragamkan rentang dari data dalam biasanya yang ukuran yang dipakai adalah rentang 0 sampai 1. Jadi semua data yang bersifat angka atau numerik itu tergantung jenis datanya ya. Kalau kolom usia itu mungkin dari 0 sampai 100 tadi. Kalau kolom IPK 0 sampai 4 gitu ya. Jadi rentangnya beda. Nah, supaya nanti memudahkan dalam proses mining, dua data yang numerik ini itu bisa dinormalisasi ke rentang yang sama, 0 sampai 1. Berikutnya data reduction. Reduksi berarti mengurangi data. Kita bisa menghilangkan beberapa atribut yang redundant, ya, khususnya kalau kolomnya banyak, kemudian kita deteksi bahwa oh ternyata kolom 1 dengan kolom ke-13 itu sama isinya. Maka kita bisa menghilangkan salah satunya saja supaya nanti proses miningnya juga akan lebih cepat. Atau sebaliknya kita juga bisa menggabung beberapa atribut, jadi tidak dihilangkan tetapi digabung. Misalkan kolom alamat ya, ada yang memisahkan nama jalan, kemudian disimpan di kolom lain nama kota, disimpan di kolom lain nama kecamatannya. Nah, ini bisa kita gabung saja jadi satu teks besar ya. Jalan, RT, RW, lurah, kecamatan, kota. Jadi satu kolom saja. Kalau memang tidak dibutuhkan untuk mengambil per bagian dari data tersebut. Kemudian ada juga yang disebut data discretization atau diskretisasi data. Discrete artinya di sini mengubah data ke dalam interval. Jadi kalau kembali lagi ke data umur ya, umur itu kan rentangnya terlalu banyak ya. Kalau kita diminta menginputkan data umur, maka orang bisa saja menginputkan umur 10, umur 13, umur 25, umur 28, 30, 50, 80 misalkan. Jadi terlalu banyak variasi nilai untuk umur, bisa kita bagi saja ke dalam interval. Usia 0 sampai 7 anak-anak. Kemudian 7 atau 8 sampai 15 itu remaja, 15 sampai 20 dewasa dan seterusnya. Jadi akan lebih sedikit kategori dari variabel umur tadi. Kalau kita bagi ke dalam interval. Oke, kita bahas satu-satu tadi dari masing-masing pre-processing. Yang pertama data cleaning. Tadi tujuannya adalah menangani missing values. Nah, kalau ada kolom yang hilang, terus mau diapakan? Ya, ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama misalkan mengabaikan kolom. Ya sudah, biarkan saja. Buang. Bisa juga kita anggap dibuang saja kolom itu kalau memang tidak penting. Dibuang, paling gampang. Atau cara lain, mengisi nilai yang kosong secara manual. Ya, periksa satu-satu. Dari sekian dataset, sekian banyak data, mana yang kosong, ya kita isi sendiri. Kemudian cara lain adalah menggunakan konstanta global. Isi tetapi tidak ngarang. Kita kalau memang tidak ada ya kita beri nilai kasih tanda strip gitu saja.
memang terpaksa harus diisi dan tidak boleh ngarang, ya sudah, misalkan kalau itu adalah data numerik, kita bisa isi atau ngarangnya dengan memasukkan nilai rata-rata dari atribut tersebut. Jadi kalau misalkan kolom umur, ya sudah ada satu baris yang umurnya tidak diisi, kita ngisinya berdasarkan seluruh data tersebut, rata-rata umur berapa, kita masukkan ke situ. Kalau tidak angka, bagaimana? Ya mungkin dengan prediksi di sini ya, mengisi dengan nilai yang paling memungkinkan. Jadi artinya menebak tapi tidak ngarang juga, gitu ya. Nah di sini untuk proses menebaknya yang sedikit canggih, itu bisa kita gunakan metode regresi ya. Jadi kalau datanya noisy, noise di sini diartikan sebagai error random yang muncul pada data. Jadi ya error ya, bisa jadi salah tulis, salah ketik, salah posisi, salah isi dan sebagainya ya, error random ya, bisa karena memang dari usernya yang salah menginputkan atau sistemnya yang memang ada bugnya sehingga menyebabkan data yang tercatat di situ menjadi salah. Nah, data yang noisy, jika mungkin errornya hanya 1-2 tidak terlalu mempengaruhi dataset secara keseluruhan, tetapi kalau terlalu banyak error yang ada, artinya berarti data tersebut noisy ya, rame, terlalu banyak yang errornya, maka ini perlu dihaluskan, istilahnya di smoothing. Ada beberapa teknik smoothing yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah binning. Jadi di sini sesuai namanya bin ya. Bin itu tong atau kantong gitu bisa diartikan. Jadi teknik binning ini artinya kita mengurutkan nilai data dan menempatkan pada sejumlah tong. Ini mungkin mirip dengan model diskretisasi. Jadi contoh di sini ada sejumlah data, lalu kita ingin menghaluskan data ini, gitu. Caranya dengan binning kita bisa bagi ke dalam, kalau di sini contohnya kita bisa buat 2 macam. Ada yang dengan equal width atau rentang yang sama. Jadi di sini yang kurang dari 10, kurang dari sama dengan 10, antara 10 sampai 20, kemudian di atas 20. Ini biasanya yang paling umum ya, rentangnya dibuat sama. Atau bisa juga kita buat equal frequency, frekuensinya yang dibuat sama. Kalau ini jumlahnya tidak sama antar rentang ini, kita ingin supaya masing-masing bin ini itu punya frekuensi yang sama. Jadi nanti teknik yang kedua regresi. Ya, ini tadi ya, kita buat scatter plotnya. Kemudian berdasarkan scatter plot ini kita bisa menarik sebuah persamaan garis. Paling sederhana adalah persamaan regresi linier ya. Linier berarti garisnya lurus saja. Maka yang noise di luar dari garis ini ya kita anggap menyatu atau menjadi satu kelompok dengan garis yang berwarna merah ini. Jadi ini dikatakan teknik regresi. Yang ketiga adalah teknik clustering atau kita kelompokkan. Jadi scatter plot juga sama, kemudian dengan menerapkan teknik clustering tertentu dengan algoritma tertentu kita bisa membuat pengelompokan dari beberapa data. Tantangannya di sini adalah tidak semua data itu akan bisa masuk ke dalam klaster yang sudah kita tetapkan. Jadi kalau di sini clustering ini mengelompokkan beberapa nilai yang mirip menjadi satu klaster. Ada beberapa algoritma untuk melakukan clustering gitu ya. Jadi tergantung dari algoritmanya. Tetapi akan ada sebagian kecil mungkin data yang tidak bisa kita masukkan ke dalam klaster manapun ya. Bisa jadi dia rata-ratanya terlalu jauh, memiliki sifat yang
tidak sama dengan yang ada di dalam klaster ini sehingga dia tidak dimasukkan ke klaster tersebut. Nah, data yang tidak masuk ke dalam klaster manapun itu disebut sebagai outlier. Jadi untuk teknik clustering itu dapat digunakan untuk mendeteksi adanya outlier. Outlier ini data yang di luar kelompok ya. Nah, nanti fungsinya apa kita melihat atau mendapatkan nilai outlier di sini? Ya melihat exception perkecualian dari data. Mana sih yang sebetulnya di luar kelompok gitu kan ya. Artinya yang mungkin butuh perhatian khusus atau bahkan tidak perlu diperhatikan. Ini kita anggap sebagai noise juga. Buang saja data yang tidak bisa dikelompokkan ini. Kita hanya fokus kepada data yang berhasil dikelompokkan. Nah, bisa jadi seperti itu. Kapan kita perlu memperhatikan yang di luar-luar ini? Ya tergantung permasalahannya. Misal kita ingin membuat aplikasi untuk mendeteksi transaksi fraud pada kartu kredit. Nah, artinya katakanlah ini semua adalah plotting transaksi dari seorang nasabah bank kartu kredit. Dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori ya. Dia sering membeli alat olahraga. Dia sering membeli tentang otomotif. Misalkan ini transaksi berhubungan dengan otomotif. Nah, tapi kemudian nanti akan ada beberapa, mungkin bisa jadi ada 1-2 transaksi yang di luar kebiasaannya. Nah, ini mungkin menjadi semacam lampu kuning atau trigger khusus bagi bank yang menerbitkan kartu kredit untuk menduga bahwa transaksi yang di luar kebiasaan ini adalah transaksi yang fraud. Maka mungkin perlu dilakukan konfirmasi dulu ke nasabah apakah betul Anda melakukan transaksi ini. Kalau memang iya, berarti kan nanti mungkin ini bisa dianggap sebagai klaster baru. Oh, ternyata si nasabah X itu punya hobi baru gitu ya, naik sepeda, maka dia akan sering beli barang-barang yang berhubungan dengan sepeda. Jadi dideteksi klaster baru di situ. Atau mungkin kalau yang sedang tren sekarang adalah COVID gitu ya. Kok ada data pasien yang di luar klaster yang kita lacak atau kita trace gitu ya. Oh, ini akan bisa jadi ini akan menjadi kumpulan dari klaster-klaster baru penyebaran COVID. Yang kedua, di dalam pre-processing itu adalah data integrasi dan transformasi. Integrasi tadi menggabungkan beberapa data dari berbagai macam tabel. Nah, supaya proses integrasi berjalan lancar, kita perlu perhatikan metadata dari setiap atribut ya. Nama, makna, tipe data. Mungkin database berbeda bisa jadi menyimpan kolom yang sama tetapi dengan tipe yang berbeda. Ada yang dengan tipe teks lebarnya 50, ada yang menyimpan dengan tipe variabel karakter. Nah, itu kan sudah berbeda. Kalau mau di merge itu ya akan butuh, ada yang bisa sukses, ada yang tidak sukses. Harus dilakukan prosedur tambahan untuk menyamakan tipe data. Ini yang juga sama ya. Jadi perbedaan ini akan menjadi sebuah tantangan ketika kita ingin menggabungkan banyak data. Kemudian mentransformasi atau mengubah bentuk ke bentuk yang sesuai untuk proses mining. Beberapa kategori cara untuk transformasi, kita bisa melakukan smoothing. Jadi ini walaupun tadi di depan juga sudah ada ya, smoothing itu untuk melakukan data cleaning gitu ya. Nah, ternyata dia juga bisa digunakan untuk data transformasi karena bisa juga dianggap sebagai mengubah bentuk data yang tadinya numerik gitu ya, usia, tetapi kemudian kita kategorikan. Ya, jadi kan sudah beda bentuknya gitu.
Binning, regresi, clustering itu termasuk proses smoothing. Agregasi atau agregat ya, hasil rekapan. Jadi kalau transaksi penjualan kita tidak butuh data per harinya, direkap saja bulan Januari penjualan berapa. Tidak perlu dilihat per harinya. Ya, kalau kita tidak butuh data harian, kalau saya ingin lihat trennya dalam 1 tahun seperti apa penjualan, ya sudah bulan Januari berapa, Februari berapa, tidak butuh sih. Dibuat umum ya, general. Jadi nama jalan ditarik ke atas menjadi nama kota. Jadi kalau alamatnya UPN, Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar mungkin terlalu panjang ya. Kita ubah saja bentuknya menjadi kota ya. Yang penting UPN itu di Surabaya. Saya tidak butuh data spesifik alamatnya misalnya. Kalau memang tidak dibutuhkan nama jalan. Kemudian tadi ini tadi ya, menskalakan data agar berada pada range yang sudah ditentukan. Jadi sama semua nanti rentangnya. Attribute construction. Ini mungkin kebalikan dari generalisasi. Kalau tadi nama jalan yang panjang dijadikan satu jadi nama kota. Kalau yang ini justru dilebarkan ya. Menambahkan atribut baru dari sekumpulan atribut yang sudah ada. Jadi nambah kolom justru ya. Ini bisa dilakukan kalau memang dataset kita jumlah kolomnya terlalu sedikit dan ada kolom yang isinya terlalu rame gitu ya. Ada data alamat, ada nomor rumah, ada kode pos. Nah, mungkin bisa saja ini kita pecah gitu, attribute construction. Yang ketiga untuk preprocessing itu adalah data reduction atau mengurangi ya, ukuran data supaya lebih mudah di mining. Kalau memang datanya terlalu besar dan proses mining itu akan terlalu lama karena harus membaca satu persatu, maka kita bisa mengambil opsi untuk mengurangi ukuran datanya. Jadi ya dikurangi ya, yang tadinya jumlahnya 10.000 kita kurangi jadi 1.000 misalkan atau 500. Nah, di dalam proses mengurangi data itu satu yang perlu dijaga itu adalah integritas data aslinya. Jadi tetap harus muncul karakteristik dari dataset tersebut ya, tidak sekedar dipotong 1 sampai 100 kita ambil saja, tapi ternyata mungkin data 1 sampai 100 itu tidak representatif terhadap keseluruhan ukuran datasetnya. Ini juga harus hati-hati. Beberapa teknik untuk data reduction adalah data cube aggregation. Ini masih nanti setelahnya kita bahas. Lihat contohnya. Atribut subset, dimensionality reduction, mengurangi dimensi, mengurangi numerosity-nya, atau juga melakukan diskretisasi. Ini juga dapat disebut sebagai data reduction. Data reduction dengan data cube mengubah ke bentuk kubik ya. Cube itu adalah kubik, berarti di sini menampilkan data dalam bentuk 3 dimensi. Bentuk datanya ini adalah penjualan ya. Kita bisa lihat berdasarkan harinya gitu ya. D1, D2, D3, D4, kemudian yang sumbu X atau apa ini Z. Ini adalah macam produknya. Dan yang sumbu Y ini adalah areanya. Jadi kita bisa melihat penjualan di misalkan ini toko cabang ya. Di cabang mana penjualan barang A itu yang paling tinggi terjual pada hari keberapa. Atribut yang berikutnya adalah atribut subset selection atau memilih subhimpunan atau subset dari atribut. Jadi mengurangi data itu tidak selalu mengurangi jumlah banyak datanya, tetapi bisa juga kita potong kolomnya. Ya. Kalau kolomnya terlalu banyak, ada 100 kolom, ya kita mungkin juga perlu seleksi apakah kita betul-betul butuh ke 100
kolom tersebut untuk bisa melakukan proses mining? Adakah kolom-kolom yang sebetulnya tidak terlalu penting, tidak berkontribusi tinggi terhadap hasil mining nanti sehingga bisa kita hilangkan saja. Nah, makanya di dalam proses menghilangkan kolom ini juga harus mengikuti aturannya gitu ya, tidak sekedar dipotong saja kolomnya, tetapi melihat kolom mana yang memiliki kontribusi paling tinggi. Nah, ini adalah cabang riset untuk atribut subset selection. Tujuannya mencari himpunan terkecil dari sekumpulan atribut yang probabilitas distribusinya sedekat mungkin dengan probabilitas distribusi pada keseluruhan atribut. Ini tadi ya. Jadi walaupun dikurangi tetap harus dipilih atribut yang memang paling mewakili dari keseluruhan data. Beberapa metode atribut subset selection ini juga banyak macam caranya. Ya, ada yang stepwise forward selection. Kita start dari kosong ya, 0 dulu, nanti baru diseleksi mana yang paling baik, tambahkan 1. Mana yang paling baik kedua, tambahkan 1 lagi, dan seterusnya. Sampai ya kita berhentinya di mana? Apakah dari segi jumlah, stop kalau sudah mencapai 5, atau dari segi stop kalau sudah kontribusinya di bawah 50%. Bisa juga seperti itu. Itu yang forward. Kalau yang backward itu kebalikannya, semua dulu masuk, baru setelah itu kita eliminasi. Atribut nomor 2 ini paling nggak penting, buang. Yang paling nggak penting lagi kedua adalah atribut nomor 17, buang lagi 17. Dan seterusnya sampai nanti didapat subhimpunan terakhir yang isinya atribut yang paling penting. Atau bisa juga cara kombinasi keduanya, forward dan backward elimination. Pada setiap tahap, kita bisa nambahkan atribut yang baik dan mengurangi atribut yang buruk. Jadi masuk 1, keluar 3. Nah, bisa juga seperti itu. Atau dengan cara decision tree induction. Ini masuk ke kategori pohon keputusan ya. Jadi sama nanti di sini juga melakukan seleksi atribut mana yang paling penting itu akan menempati posisi root. Jadi kita tinggal mengikuti flowchart dari pohon yang dihasilkan dari decision tree tadi. Di atribut ini tadi visualisasi dari data reduction untuk atribut subset selection ya, yang forward start dari kosong ditambahkan 1 per 1. Atau kebalikannya kalau backward start semuanya dulu, baru setelah itu dikurangi 1 per 1. Kalau yang decision tree, nah kita pilih dari 6 ini yang paling berbobot itu yang mana? Itu akan menempati posisi di atas. Setelah kita reduksi dimensi atau dimensionality reduction. Dimensi ini pun sebetulnya juga berkaitan dengan kolom ya. Jadi seperti atribut juga, tapi dari sudut pandang dimensinya. Jadi sebuah dataset dengan 10 atribut maka bisa dianggap sebagai data dengan 10 dimensi. Nah, di sini proses pengurangan dimensinya bisa dilakukan dengan beberapa cara, yakni misalkan dengan cara kompresi. Dikompres datanya, dikurangi ukurannya menjadi lebih ringkas jumlah dimensinya. Beberapa teknik dimensionality reduction bisa dengan transformasi wavelet. Jadi ini mentransformasi vektor dengan menggunakan koefisien wavelet. Lalu bisa juga dengan cara penerapan PCA, Principal Component Analysis, memetakan data dengan N atribut ke sejumlah K vektor, di mana K itu lebih kecil. Jadi misalnya
dipipihkan juga, hampir mirip dengan wavelet tapi pendekatannya berbeda. Jadi kalau PCA itu memipihkan dataset, mau dipipihkan menjadi berapa atribut gitu ya. Yang ketiga adalah dengan SVD atau Singular Value Decomposition. Sama, ini juga mengurangi dimensi tetapi dengan cara faktorisasi matriks ya, nanti menggunakan transformasi matriks, kemudian perkalian dan sebagainya. Nah, ini contoh teknik PCA. Jadi plot data yang tersebar di sini, kita bisa plot, misalkan kita hanya ingin PCA ke satu dimensi saja. Jadi semua data yang di luar garis satu dimensi ini ya kita tarik ke garis tersebut. Ya, ini tanda panahnya merah ini artinya ditarik. Kalau data yang memang sudah ada di garis, ya sudah, berarti memang dia sudah berada pada dimensi yang sama dengan PCA-nya, dengan sumbu PCA-nya. Itu mengurangi data dari 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Ditarik ke situ semua. Atau bisa juga kita mengurangi dari 3 dimensi ke 2. Jadi ini yang tadinya ada konsep ruang gitu ya, di 3 dimensinya ada sedikit penurunan seperti itu, tapi kita jadikan kotak saja semua. Ya sudah, berarti data nanti yang tidak ikut di dalam kotak garis merah ini ya ditarik ke situ, ya. Tidak berada pada lembaran. Jadi ibaratnya ini lembaran gitu ya, kertas. Ya, semua data yang ada di bawah atau di sekitar kertas itu ya kita tarik ke arah kertasnya. Itu teknik PCA, atau yang ini Singular Value Decomposition dengan operasi matriks ya. Dengan operasi matriks dengan mencari eigenvalues. Mungkin dari mata kuliah aljabar linear Anda sudah mendapatkan teorinya ya untuk mencari eigen value. Kapan wavelet, kapan menggunakan PCA, kapan menggunakan SPD, ini semua tergantung jenis permasalahannya dan bentuk datasetnya. PCA bagus digunakan untuk data yang renggang, termasuk mungkin juga SVD, itu bagus ya. Jadi kita mau mengkompres data yang matriks misalkan, terlalu banyak matriks yang kolom yang sel yang nilainya 0. Nah, itu kan bisa kita anggap kosong saja. Kita hanya fokus kepada sel yang ada nilainya. Itu PCA atau SVD. Sedangkan wavelet bagus untuk data yang memiliki dimensionalitas tinggi. Jadi tidak renggang ya, ada nilainya untuk matriks tapi jumlah baris dan kolomnya besar. Ya. Misalkan matriks 500 kali 1000 atau mungkin lebih dari itu gitu ya. 10.000 kali 50.000 misalkan. Numerosity reduction. Menerapkan teknik untuk menyimpan data dalam representasi yang lebih kecil. Ini menggunakan model parametrik dan juga non-parametrik. Yang parametrik menggunakan model untuk mengestimasi data, sehingga hanya parameter data yang disimpan, bukan data yang sesungguhnya. Contoh model log linear. Artinya misalkan ukuran datanya terlalu besar ya, nilainya tuh besar-besar, juta-juta misalkan, atau ratusan juta. Nah, kalau itu tersimpan dalam matriks 1000 kali 1000, masing-masing sel nilainya 1 juta, 5 juta. Nah, ini kan juga akan berpotensi mengambil memori yang terlalu besar ya. Padahal kalau kita bisa lihat 1 juta, 2 juta ya sudah kita potong saja nolnya misalnya gitu. Kita hanya simpan 10, 2 digit atau 3 digit saja gitu. Bisa dikurangi seperti itu, atau kita cari lognya. Ya, 10 juta lognya itu adalah
6 misalkan. Nah, kan sudah berkurang banyak gitu ya. 10 juta itu 7 ya. Jadi kita hanya menyimpan nilai 7 saja di sel itu, bukan 10 juta lagi. Cara lain adalah dengan non parametrik. Sama di sini ternyata kita juga bisa menggunakan clustering di sini ya. Menyimpan representasi terreduksi dari data. Sampling, clustering, mengambil sampel saja dari sejumlah data. Nah, dalam proses ini tadi histogram ya, kita bisa membuat pengelompokan, kemudian yang disebut dengan sampling. Nah, ini yang ideal itu adalah melakukan sampling yang representatif tentunya. Katakanlah di sini kita punya sejumlah data seperti ini. Ini kategori usia ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 data untuk usia di sini. Katakanlah saya hanya mau mengambil 7. Nah, kalau saya potong langsung dari atas 7, 4 ini ditambah 3. Berarti kan stop sampai di sini. T138. Kalau saya hanya ambil ini, artinya kan ada data senior yang tidak terwakilkan di sampel yang saya ambil tadi, gitu ya. Youth-nya mungkin juga terlalu banyak, jadi misleading gitu ya. Jadi di sini proporsinya 4 dibanding 14, tapi kalau saya ambil 7, jadinya 4/7, 50% lebih. Nah, ini kan sudah tidak representatif lagi, gitu ya. Sehingga kalau kita mau sampling tetap proporsional gitu ya. Ini 4, maka hanya terwakili diambil 2. Ya. Middle age yang memang banyak, ya sudah kita memang harus ambil lebih banyak daripada youth-nya. Senior yang cuma 2 mungkin terwakili 1. Jadi semua atribut nilai tetap ada di sampel walaupun ukuran datanya menjadi lebih sedikit. Yang ini untuk tipe clustering ya, dengan pohon B plus tree. Kita tidak akan membahas satu persatu macam-macam algoritma untuk numerosity reduction, macam-macam algoritma untuk data reduction, akan terlalu besar, terlalu luas subjeknya. Kita nanti akan fokus pada tugas data mining saja. Mungkin beberapa topik di sini juga akan diberikan di mata kuliah machine learning. Bisa jadi seperti itu. Diskretisasi data, mendiskretkan data ya, mengubah data numerik menjadi data nominal atau kategori. Beberapa tekniknya kita bisa melakukan binning, jadi sekali lagi binning juga termasuk data discretization, histogram analysis, entropy based discretization menggunakan nilai entropi, chi-square merging, ini bukan x kuadrat bacanya tapi chi-square. Ada macam tes ya, itu tes pada statistik ya, tes chi-square untuk menemukan interval tetangga terdekat. Cluster analysis, ini menggunakan teknik clustering. Mungkin di awal saya belum menjelaskan atau memperkenalkan tentang WK. Jadi WK ini adalah salah satu tools untuk melakukan mining, gitu ya. Tools yang bisa berbasiskan GUI, kita bisa menggunakan tampilan GUI-nya, bisa juga mengambil library-nya untuk di include ke dalam program kita. Nah, tetapi basis dari WK ini adalah Java. Jadi kalau Anda membuat program dengan berbasiskan Java dan ingin mengambil library atau menggunakan fitur-fitur data mining pada WK, itu bisa melakukan import pada library WK. Atau yang sekarang sedang trending ya, trendy itu adalah Python ya. Nanti pun kita juga akan banyak melihat contoh-contoh dengan menggunakan Python. Tapi di sini saya ingin
memperkenalkan juga alternatif lain dari Python karena dia memiliki keunggulan ada GUI-nya ya. Kalau Python kan code base, Anda import library-nya, bikin sendiri coding untuk programnya baru bisa menampilkan. Kalau ini kita tinggal bisa hanya dengan klik-klik saja untuk tampilan GUI-nya. Dan ini juga free ya, kategorinya freeware. Nah, untuk WK di sini juga cukup lengkap, ada menu untuk pre-processing datanya, ada beberapa tugas data mining yang utama, klasifikasi, clustering, asosiasi, pemilihan atribut, visualisasi, itu bisa dilakukan dari WK. Kita tinggal baca input datanya, ambil filenya, kemudian ya mau menerapkan preproses seperti apa, filter yang supervised atau yang unsupervised. Kalau yang supervised kategorinya kita menambahkan atribut selection, ini ada di sini ya. Atribut selection itu termasuk kategori supervised. Masih banyak algoritma lain yang termasuk di dalam supervised ataupun juga yang unsupervised untuk selection atribut. Dari sini kita bisa mendapatkan visualisasi atau gambaran datanya juga. Ini adalah untuk data iris ya. Dataset iris ini dataset yang paling populer, banyak digunakan sebagai contoh. Nah, untuk seleksi atribut sendiri, ini juga ada ya. Jadi kalau preproses itu mungkin lebih umum untuk memilih melakukan preproses. Kalau untuk memilih atribut secara spesifik itu juga ada banyak algoritma lagi di bawahnya gitu. Jadi kalau Anda mau skripsi dengan data mining untuk atribut selection saja ada sangat banyak pilihan algoritma yang bisa Anda gunakan ya. Satu ini bisa jadi satu topik skripsi. Jangan khawatir kehabisan topik skripsi. Udah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.